バカな。今のパンチまさか全力か。時間の無駄だ。Setelah semua yang terjadi di Heaven's Arena antara Gon melawan Hisoka dan Gon yang sudah membayar lunas hutangnya kepada si badut, sekarang Gon dan Killua akan singgah di Pulau Kujira untuk 1 bulan ke depan. Mito merasa senang dengan kepulangan Gon yang bersama sang sahabat yaitu Killua. Kedatangan Killua ke sana disambut baik bahkan dijamu oleh suguhan yang sangat mengenyangkan perut. Lalu di keesokan harinya, Gon mengajak Killua untuk berkeliling pulau mencari hal yang tidak bisa dicari. Di malam harinya, Killua menanyakan kepada Gon apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Gon kemudian menjawab bahwa selama 1 bulan berada di Pulau Kujira, ia akan memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari tahu informasi soal Jing atau sang ayah. Dan Killua akan terus menemani Gon hingga ia bisa bertemu dengan ayahnya. Singkatnya, setelah bersenang-senang keliling pulau, mereka pun pulang. Di rumah, Mito kemudian memberikan sesuatu kepada Gon yang ternyata merupakan titipan dari Jing kepada sang anak. Mito sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam kotak tersebut. Lalu ia menceritakan sedikit mengenai masa lalu mengapa Gon bisa dirawat olehnya dan juga sang nenek. Di umur 12 tahun, Jing pergi meninggalkan pulau untuk menjadi seorang hunter. Namun Jing tidak pernah mengatakan tujuannya. Lalu 10 tahun kemudian, Jing baru kembali ke pulau dengan membawa seekor bayi yang tidak lain itu adalah si bocah hijau Gon. Ia meminta kepada Mito untuk merawatnya dengan baik, dan setelah itu Jing tidak pernah kembali lagi ke pulau. Bahkan ketika Mito menanyakan siapa ibu dari bayi tersebut, Jing hanya menjawab bahwa ia sudah bercerai dengan istrinya. Dan hingga saat ini ibunya Gon tidak pernah diketahui. Namun Gon tidak berkecil hati karena ia sudah menganggap Mito sebagai ibunya sendiri. Setelah itu di keesokan harinya, Gon dan Killua mencoba untuk melepas besi yang menghalangi kotak pemberian Jing tersebut. Namun dengan tenaga yang sudah dikeluarkan, besi penghalang itu masih tidak bisa dilepas sama sekali. Lalu kemudian, Killua mengingat suatu hal. Kotak tersebut diberikan kepada Gon dari Jing sebagai hadiah karena Gon sudah menjadi seorang hunter. Dan hal terakhir yang Gon lakukan untuk resmi menjadi seorang hunter adalah bisa menggunakan nen. Karena hal itu, Gon mencoba untuk membuka kotak tersebut menggunakan nen miliknya. Dan pada akhirnya, besi itu pun berhasil dibongkar. Ternyata besi yang menutupi kotak itu memiliki pola yang berhubungan dengan kemampuan nen. Bisa dibilang, itu adalah gembok yang hanya bisa dibuka dengan nen sebagai kuncinya. Setelah itu, Gon menggunakan lisensi hunter miliknya untuk membuka kotak tersebut. Isi di dalam kotak itu adalah sebuah kaset jadul dan juga memory card serta cincin. Pertama-tama, Gon memasukkan kaset jadul tersebut ke pemutar rekaman untuk mengetahui isinya. Yo, Gon. Yappari omae mo hunter ni nachimatta ka. Dan untuk yang pertama kali dalam hidupnya, Gon akhirnya bisa mendengar suara sang ayah. Dalam rekaman suara tersebut, Jing mengatakan kepada Gon apakah ia yakin akan menemuinya. Sementara Jing sendiri tidak ingin bertemu dengan Gon. Ia juga menanyakan apakah Gon yakin untuk melanjutkan tugasnya sebagai seorang hunter. Karena menurutnya, hunter merupakan makhluk yang egois. Dan sekarang Jing sedang berada di suatu tempat yang sangat jauh, sedang bermain dengan seekor burung. Oh! お前がこのテープを聞いている今もどこかでバカをやっている。捕まえてみろよ。お前もハンターなんだろ? Itulah hal yang sangat disukai Jing sebagai hunter arkeolog. Jing menantang Gon untuk menemuinya jika ia merasa yakin. Dan setelah itu rekaman pun berakhir. Awalnya Jing akan memberikan informasi mengenai ibunya Gon. Namun bagi Gon itu tidaklah penting karena Mito adalah ibu satu-satunya.
Setelah mendengarkan isi rekaman suara dari Jing, tiba-tiba alat perekam suara tersebut mengeluarkan nen yang secara otomatis menghapus rekaman suara tersebut. Meskipun Killua sudah berusaha untuk menghentikannya, namun itu tidak bisa dihentikan. Hingga akhirnya nen tersebut menghilang dan rekaman suara dari Jing lenyap terhapus. Killua mengatakan bahwa Jing sudah mempersiapkan hal itu 10 tahun yang lalu supaya tidak ada petunjuk yang bisa menemukan keberadaannya. Dari sinilah kita sudah bisa memahami seberapa kuat ayahnya Gon sehingga bisa melakukan hal itu. Selanjutnya mereka melihat dua benda lain yang ada di dalam kotak tersebut, diawali dengan memory card, yang ternyata itu adalah memori PlayStation yang sengaja diberikan oleh Jing kepada Gon sebagai petunjuk keberadaannya. Namun untuk mengetahui isinya, mereka membutuhkan konsol game. Killua pun mendadak pergi untuk membeli PlayStation. Setelah itu, mereka pun mulai menghubungkan memory card tersebut kepada PlayStation yang sudah dibeli. Tidak lupa, Killua juga mengcopy isi memory card tersebut untuk berjaga-jaga. Setelah dibuka, ternyata memori tersebut adalah data simpanan dari sebuah game yang bernama Grid Island. Ukuran data gamenya sangatlah besar. Killua kemudian mencari tahu soal Grid Island di internet. Namun tidak ada orang maupun toko yang menjual game itu satupun. Karena hal itu, ia pun mencari tahu lebih dalam mengenai game misterius tersebut. Killua kemudian menelpon kakaknya yang paham terhadap internet dan komputer, yaitu si gendut Miluki. Ternyata dari dulu Miluki sedang memburu game legendaris tersebut, namun hingga saat ini selama bertahun-tahun ia tidak pernah menemukannya. Miluki mengatakan bahwa ia mengetahui informasi pasti mengenai game itu, namun informasi tersebut tidaklah gretongan. Memahami hal itu, Killua kemudian memberikan kesepakatan, yaitu barter informasi dengan kopian memori dari Grid Island. Mendengar hal itu, Miluki pun menyetujuinya. Miluki memberitahu Killua dua informasi penting yang berhubungan dengan game tersebut, yaitu situs Hunter yang hanya bisa diakses oleh para Hunter dan juga pelelangan skala besar di York New City, yang dimana dalam acara pelelangan tersebut, para pengusaha besar akan melelangkan game Grid Island bagi mereka yang sanggup untuk memberikan uang dengan jumlah yang cukup. Mengetahui informasi tersebut, Gon dan Killua sepakat untuk pergi dari pulau lebih awal demi menyelidiki Grid Island. Dan di keesokan harinya, mereka pun berlayar meninggalkan pulau. Gon pamit kepada Mito dan sang nenek dan akan kembali setelah ia berhasil menemukan Jing. Terdapat 6 tipe pengguna nen. Yang pertama adalah Kyoka, yaitu kemampuan untuk menguatkan sebuah benda menggunakan aura atau nen. Yang kedua adalah Henka, yaitu kemampuan untuk mengubah sifat benda dengan aura. Yang ketiga adalah Gugenka, mirip seperti Henka, namun bedanya Gugenka bisa mengubah aura mereka menjadi sebuah benda. Keempat adalah Hosutsu, yaitu kemampuan yang menggerakkan aura secepat kilat. Kelima adalah Sousa, yaitu kemampuan yang bisa mengendalikan benda maupun makhluk hidup dengan aura miliknya. Dan yang terakhir adalah Tokushitsu. Tipe ini sangat langka sehingga tidak bisa dipelajari dan hanya terlahir dari orang-orang yang memiliki bakat tertentu. Setelah itu, Shin berpindah kepada perjalanan Kurapika menuju pemburuannya terhadap Gene Ryodan. Setelah mempelajari nen dari guru rahasianya, diketahui bahwa Kurapika termasuk ke dalam kategori Gugenka. Seperti yang kita ketahui, Gugenka mampu membuat suatu benda dengan menggunakan nen mereka. Dan Kurapika akan memilih benda rantai sebagai senjata utama untuk merantai Gene Ryodan di neraka. Setelah berhasil menguasai nen dengan sempurna, Kurapika kembali kepada agen loker yang akan mengirimnya kepada sang majikan. Kurapika akan bekerja di bawah pengusaha besar, yaitu kolektor barang langka, di mana mereka adalah orang yang berpengaruh di York New City sekaligus pengoleksi bagian tubuh manusia. Kurapika memilih majikan tersebut demi mencapai tujuannya mencari Gene Ryodan lalu mengumpulkan mata suku Kurta yang sudah mereka curi. Singkatnya, Kurapika pun OTW ke tempat di mana ia akan diseleksi menjadi pengawal sang majikan. Setibanya di sana, ternyata ada beberapa orang yang juga akan dipekerjakan untuk menjadi seorang pengawal. Pada layar monitor, diperlihatkan seorang pria yang akan menjadi majikan mereka. Pria tersebut memerintahkan kepada calon pengawal untuk mendapatkan salah satu dari beberapa barang langka yang mereka incar. Barang tersebut adalah seikat rambut dari artis terkenal Sarah, tangan kanan mumi dari makam Mesir, sisik dari kulit penjangkit iktiosis, tengkorak manusia bertanduk satu, dan yang terakhir adalah mata merah dari suku Kurta. Ketika melihatnya, mata Kurapika berubah menjadi merah, mengingatkannya kepada dendam yang sedang ia tuju. Masing-masing di antara mereka pun diperintahkan untuk mendapatkan salah satu dari beberapa barang langka tersebut.
Namun sebelum itu, sang majikan ternyata ingin menguji mereka dengan sebuah pertempuran untuk mencari pengawal yang kuat. Dan kerusuhan pun dimulai. Kelompok orang dengan kostum seperti ninja kemudian menyerang mereka. Sedikit terjadi pertarungan antara calon pekerja dan para ninja tersebut. Namun Kurapika tidak langsung membantai para ninja itu, melainkan ia menganalisisnya. Merasa perkiraannya sudah tepat, ia pun menyandra salah seorang pria di sana. Ternyata pria itulah yang mengendalikan para ninja tersebut. Para ninja itu sebenarnya merupakan nen yang dibentuk seperti seorang manusia. Karena pria yang disandra ini adalah seorang pengguna nen dengan tipe Sosa. Dan karena aksinya sudah diketahui, akhirnya pria itu pun mengaku bahwa ia bernama Tochino. Tochino merupakan seorang hunter yang bekerja di bawah majikan di tempat tersebut. Ia ditugaskan untuk menguji kelayakan calon pekerja yang akan menjadi pengawal sang majikan. Tidak hanya Tochino, di sana juga ada salah seorang penguji lain yang terciduk oleh rantai dowsing milik Kurapika. Dowsing merupakan metode yang biasa digunakan untuk menentukan sumber besi atau air. Metode ini juga tidak jarang digunakan pada zaman kuno untuk meramal, dan tingkat keakuratannya sangatlah tinggi. Awalnya pria itu tidak mengaku bahwa ia adalah seorang penguji, namun tuduhan Kurapika diperkuat oleh argumen dari Senritsu, si wanita dengan kemampuan mendengar detak jantung targetnya. Tidak hanya mereka berdua yang ikut memojokkan, seorang pria dengan tipe Nengu Genka juga ikut memojokkannya. Ia merupakan calon pekerja yang kemudian menggunakan kemampuannya yang bernama Haiku. Siapa saja yang ditanya olehnya lalu berbohong, maka orang tersebut akan terbakar seketika. Dan karena takut terbakar oleh api jahanam, pria itu pun mengaku bahwa ia bernama Squala, seorang penguji. Squala kemudian mencabut kemampuannya yang sudah ditanamkan kepada para anjing penjaga untuk menghambat calon pekerja baru, yaitu mereka berempat. Dan karena hambatan dari para penguji sudah berhasil dibersihkan, mereka berempat pun kemudian mulai OTW untuk mencari barang langka yang sebelumnya sudah diperintahkan. Dalam perjalanan mencari barang langka tersebut, Kurapika terus meyakinkan diri untuk menuntaskan balas dendamnya. Yang tidak lain adalah memburu kelompok pencuri yang sudah membantai klannya, Genei Ryodan. Dan untuk mencapai tujuannya, ia harus segera menyelesaikan tugas tersebut dan ikut dalam acara pelelangan pada 1 September. Shin sedikit menyoroti Miluki, sang hacker Joldik, yang berhasil membuktikan keaslian kopian dari memory card Grid Island dari Killua. Sesuai perjanjian, Miluki akan memberitahu link situs Hunter kepada sang adik. Karena itu sangat privasi, Miluki menggunakan burung kuntul untuk mengirim link tersebut kepada Killua. Dan tidak membutuhkan waktu lama, si burung kuntul pun akhirnya tiba di tempat Killua dan Gon yang sedang berlayar menuju York New City. Setelah mendapatkan link dari Miluki, mereka berdua yang pada akhirnya tiba di York New City kemudian mampir terlebih dahulu ke sebuah fasilitas internet atau warnet untuk menelusuri situs Hunter. Gon kemudian menggunakan lisensinya untuk mulai memasuki situs tersebut. Untuk mencari informasi di dalamnya, mereka memerlukan biaya sebesar 20 juta. Dan setelah melakukan pembayaran, aura Nen pun muncul pada komputer yang memanipulasi tempat mereka sehingga terlihat seperti memasuki situs tersebut. Gon dan Killua kemudian menanyakan mengenai Grid Island. Sang pemberi informasi yang berwujud bartender pun mengatakan bahwa Grid Island merupakan game yang dibuat oleh sekelompok pengguna Nen. Dan tentunya, mereka yang bisa memainkan game tersebut adalah seorang pengguna Nen juga. Grid Island disebut sebagai game legenda karena pemain akan memasuki game tersebut ketika memainkannya. Game itu sangatlah nyata sehingga kematian di dalam game akan berdampak di dunia nyata. Singkatnya, kalau mati di game, juga bakal mati di dunia nyata. Bartender kemudian memberikan informasi tambahan bahwa mereka bisa mendapatkan Grid Island dalam pelelangan besar York New dengan pembukaan harga sebesar 8 miliar. 89 億? Yatta, agatteru yo! Mendengar harga tersebut, kedua bocah pengangguran ini pun sangat dibuat jantungan. Setelah mendapat informasi dari situs Hunter, Gon dan Killua menjalankan rencana awal mereka dengan mencari duit.
Mereka mulai melakukan bisnis online dengan menjual beberapa barang langka. Namun bukannya untung, mereka malah buntung karena ditipu oleh orang di situs ilegal. Sementara itu, Kurapika dan ketiga calon pekerja sudah mendapat barang langka yang diperintahkan sebelumnya. Mereka menghadap sang ketua pengawal bernama Daljolen. Ia akan menjadi atasan atau majikan mereka berempat. Barang langka yang sudah mereka dapatkan tidak lain adalah seikat rambut Sarah yang merupakan seorang artis terkenal, tangan kanan mumi yang diambil langsung dari piramid, tengkorak manusia tanduk satu, dan juga kulit bersisik dari penderita iktiosis. Dengan begitu, persyaratan mereka sudah terpenuhi untuk bekerja sebagai pengawal bos. Namun bos yang dimaksud bukanlah Daljo, melainkan seorang bocah perempuan berambut biru bernama Neon. Ia adalah anak dari pengusaha besar pengoleksi barang langka dan tubuh manusia. よろしくね、新入りさんたち。 Mereka diperintahkan untuk mengawal Neon dalam perjalanan menuju kamar hotel di Yorknew. Sementara itu, kita diperlihatkan para anggota gene Ryodan yang akan melakukan pertemuan. Di antaranya adalah Pakunoda, Salnak, Pinks, Bonolenov, Kortopi, dan si manusia besar dengan kekuatan OP, yaitu Upogin. Ada beberapa orang lagi yang belum tiba dalam pertemuan tersebut. Nanti kita akan mengetahuinya. Dalam perjalanan mengawal Neon, kita juga diperlihatkan kemampuan yang menjadi kunci kesuksesan ayahnya dalam menjalankan bisnis. Daljo meminta kepada Neon atas perintah ayahnya untuk meramalkan beberapa nasib teman pengusahanya yang akan terjadi di acara pelelangan Yorknew City. Kemampuan Neon bernama penulisan malaikat, di mana ia membiarkan tangannya dikendalikan oleh sosok makhluk aneh, menuliskan setiap ramalan yang akan terjadi kepada orang tersebut. Ayahnya Neon sangat menyayangi Neon dan selalu khawatir kepadanya. Namun tentu saja kasih sayangnya itu berhubungan dengan kemampuannya yang menjadi kunci dari kesuksesan bisnisnya. Di sisi lain, kelompok gene Ryodan yang tersisa sedang berjalan nikrih menuju markas mereka. Di antaranya yaitu Nobunaga, seorang samurai, Peitan terlihat bocil tapi OP, Franklin si pria besar, dan Machi si penjahit. Di sana mereka sedang membicarakan Hisoka yang merupakan anggota baru dalam kelompok gene Ryodan. Mereka juga mempertanyakan tujuan bos dalam misi yang akan dijalankan. Dan singkatnya, ke-13 anggota gene Ryodan pun sudah berkumpul. Sang ketua atau bos yang bernama Krollo Lucifer mengatakan bahwa mereka akan mencuri barang lelang dalam acara besar pelelangan Yorknew. Tidak tanggung-tanggung, Krollo memerintahkan para anggotanya untuk mencuri semua barang lelangan dan membunuh siapapun yang menghalangi misi mereka. 本気かよ団長。怖いのか、ウゴビ。俺が許す。邪魔する奴は一人残らずな。 Upogin si maniak tempur merasa senang mendengar perintah tersebut. Kembali kepada Kurapika dan yang lainnya, Daljo mengatakan kepada seluruh pengawal baru bahwa tugas mereka adalah memenangkan beberapa barang dalam acara pelelangan tersebut. Uang tidaklah menjadi masalah. Barang itu adalah mumi utuh Putri Korko, tisu magic yang digunakan aktor terkenal Rimage, dan juga mata merah dari klan Kurta. Daljo kemudian memperingatkan bahwa dalam acara pelelangan tersebut akan ada penyerangan dari kelompok tertentu. Hal itu berdasarkan dengan ramalan dari Neon yang menuliskan nasib dari teman ayahnya yang akan berada dalam bahaya tepat ketika mereka menghadiri acara pelelangan. Dan para pengawal diprioritaskan untuk menjaga Neon sebaik mungkin. Kurapika percaya bahwa ancaman tersebut berasal dari gene Ryodan. 奴らが必ず来る。 Tepat di tanggal 1 September, Gon dan Killua pergi ke pasar Yorknew untuk membeli handphone karena Gon tidak punya HP sama sekali. Ketika sedang memilih-milih, Leorio datang menghampiri mereka, dan pada saat itulah mereka kembali bertemu setelah 6 bulan berpisah. Singkatnya, Gon sudah membeli HP yang dibutuhkan. Mereka bertiga kemudian berbincang di suatu tempat. Gon mengatakan tujuannya berada di Yorknew untuk mencari uang supaya bisa membeli game Grid Island. Namun karena uang yang dibutuhkan sangatlah banyak, mereka pun kemudian memikirkan cara untuk berkuli. Di sisi lain, Miluki tidak mampu untuk membuat salinan game Grid Island hanya dengan memanfaatkan memory card-nya saja. Ia pun memutuskan untuk keluar rumah menjalankan misi pembunuhan agar menambah 2 kali lipat dari jumlah tersebut untuk bisa memenangkan pelelangan game Grid Island di Yorknew City. 親父取引だ15人やるから150億貸してくれ
Dan untuk yang pertama kali dalam 10 tahun, ia akan keluar dari rumah. Sementara itu di keluarga Nostrad atau tempat di mana Kurapika bekerja sebagai seorang pengawal, Daljo membagi tugas kepada mereka untuk ketertiban dan juga pengawalan terhadap Neon pada saat acara pelelangan berlangsung. Mereka tidak diizinkan untuk baku hantam karena keamanan sudah diserahkan kepada pihak mafia di seluruh dunia. Jika terciduk membuat kerusuhan, maka para kelompok besar dunia akan memusuhi mereka. Dan misi pun dimulai. Kembali kepada Gon, Killua, dan Leorio yang akan berkuli dengan cara melelangkan barang kecil-kecilan. Siapa saja yang bisa mengalahkan Gon dalam adu panco, maka ia akan mendapatkan permata berharga 3 juta rupiah. Untuk biaya pendaftaran panconya sendiri hanya seharga 10.000 rupiah. Killua sendiri tidak yakin akan mendapatkan uang sebanyak 8M dengan usaha kuli seperti itu. Karena Gon butuh menang sebanyak 800.000 kali untuk mencapai 8M. Hingga di penantang berikutnya, seorang wanita yang ternyata merupakan salah satu anggota Genryodan bernama Shijuku ikut bermain di sana. Gon, Killua, dan Leorio sendiri masih belum mengetahui siapa Shijuku sebenarnya. Namun dalam adu panco tersebut, Gon hampir dibuat kalah melawannya. Pada akhirnya Shijuku yang tidak bisa mengalahkan Gon kembali fokus terhadap misi yang akan ia lakukan. Ternyata Genryodan sudah bersiap melancarkan aksinya dengan membagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing akan melakukan misi mereka dalam pencurian barang lelangan. Sementara sang ketua, Hisoka, dan yang lainnya masih belum bergerak menunggu waktu pelelangan dimulai. Di dalam sebuah gedung besar, pelelangan akan segera dimulai. Ribuan tamu sudah hadir dan siap berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun ada yang aneh. 皆様ようこそお集まりいただきました。それでは堅苦しい挨拶は抜きにして。 MC yang membuka acara tidak lain adalah Peyton dan juga Franklin dari Genryodan, yang artinya mereka sudah berhasil menyusup untuk membantai semua orang yang ada di dalam gedung tersebut. Dalam sekejap, para tamu pun musnah pada modar seperti seekor semut yang kehabisan napas. Mereka terbantai begitu saja. Bahkan beberapa pengawal dari Nostrad Family juga tewas dalam insiden tersebut. Setelah melakukan pembantaian, Shijuku dengan kemampuannya kemudian membersihkan mereka semua. Sementara itu, kelompok mafia yang sudah mengetahui kerusuhan tersebut kemudian bergegas memperketat pengamanan dan mengecek barang lelangan. Namun barang tersebut sudah kosong di ruang penyimpanan. Barang lelangan itu ternyata bukan dicuri oleh kelompok Genryodan, melainkan oleh pihak lain yang sudah mengetahui rencana penyerangan mereka. Upogin yang sedang berkomunikasi dengan Chrollo kemudian menjelaskan bahwa acara pelelangan tersebut diadakan oleh ketua komunitas mafia terbesar di seluruh dunia. Mereka memimpin setiap wilayah di 10 bagian dunia, dan mereka disebut sebagai 10 bangsawan. Dalam acara tersebut, mereka berkumpul untuk mendiskusikan bisnis dan hal penting lainnya. Untuk menjaga keamanan, mereka juga memiliki sebuah pasukan yang bernama Squad Inju. Inju terdiri dari beberapa petarung terparah di dunia. Upogin sangat merasa yakin bahwa barang lelangan yang hilang sudah diamankan oleh salah satu Inju dengan sebutan burung hantu. Ia menggunakan kemampuan nennya yang bisa membungkus apa saja dengan kantung yang dimilikinya. Chrollo kemudian memberikan perintah bebas kepada Upogin untuk membantai para mafia tersebut termasuk Inju. Dan yang terpenting adalah mendapatkan barang lelangan yang diamankan. Tak lama kemudian, para mafia kroco bersenjata mulai berdatangan mengepung kelompok Genryodan. Namun mereka akan diatasi oleh Upogin seorang diri. Dimulai dengan seorang mafia sok jago yang langsung dibuat kepala geprek oleh Upogin. Ia kemudian membantai mereka semua dengan sangat mudahnya. Bahkan sniper pun terasa menggelitik baginya.
Setelah para mafia kroco kloter 1 terbantai habis, para mafia kroco kloter kedua pun tiba di sana dengan senjata super bazooka-nya. Senjata tersebut bisa menghanguskan sebuah tank dalam sekali serang. Namun bagi Upogin, disamakan dengan sebuah tank kecil adalah suatu penghinaan. Sini! Ya, Terlihat jelas bahwa senjata biasa tidak akan mempan kepadanya. Mereka yang mulai panik pun kembali dibantai oleh Upogin dalam sekejap. Sementara itu Kurapika dan para pengawal lain ternyata sudah tiba di tempat pembantaian tersebut. Mereka menyaksikan pertempuran satu versus aliansi itu dari jarak yang cukup jauh. Hingga tak lama kemudian datanglah seekor cacing yang merayap dari dalam tanah. Ternyata ia adalah Inju yang dikirim oleh komunitas mafia untuk membereskan Genei Ryodan. Tidak hanya Inju cacing, anjing rabies, lintah, dan juga Inju landak tiba di sana untuk melakukan tugasnya. Tepat setelah Upogin membantai para mafia hingga musnah tak tersisa, keempat Inju langsung memberikan sambutan kepadanya. Dimulai dengan Inju cacing yang tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menghantam wajahnya. Namun itu sama sekali tidak mempan dan Upogin langsung membalasnya. Tidak cukup dengan serangan tersebut, cacing kemudian menarik lengan Upogin ke dalam tanah. Ia berniat mengubur setengah badannya untuk menghentikan mobilitasnya. Namun sang Master Kyoka ini kemudian mengeluarkan salah satu kemampuannya, yaitu Big Bang Impact. Pukulan tersebut membuat dampak yang sangat destruktif, dan si cacing menerima serangan itu dalam radius yang sangat dekat. Bisa dipastikan hidupnya tidak akan lama lagi. Ketiga Inju yang tersisa dibuat panik seketika. Namun pada saat itulah mereka langsung menyerang Upogin dengan combo. Diawali oleh landak yang menjadi penghambat pukulan kuat Upogin dengan memanfaatkan duri pada tubuhnya. Dilanjutkan oleh anjing rabies yang menyerang dengan menggigit setiap bagian tubuh Upogin. Setelah itu, si lintah yang menempel pada tubuh Upogin memberikan parasit langsung ke dalam organ tubuhnya. Itu akan membuat Upogin digerogoti secara perlahan dan menghambat kekuatannya. Namun seketika, si lintah tewas oleh gigitan Upogin yang tidak terduga. Setelah itu, Upogin menarik napasnya memanfaatkan batu kerikil yang ditembakkan dari mulutnya untuk membunuh anjing rabies. Tiga Inju pun berhasil dibantai, dan yang tersisa hanyalah landak. Karena tidak bisa dipukul atau diserang dengan kontak fisik, Upogin memiliki cara tersendiri untuk menghancurkannya, yaitu dengan menggunakan teriakan kuat, dan itu berhasil membunuh si landak seketika. Melihat para Inju yang terbantai habis, Kurapika yang merasa geram setelah melihat tato laba-laba pada punggung Upogin langsung menghampiri untuk menangkapnya. Namun aksinya dihentikan oleh Daljo dan juga Senritsu yang kemudian menenangkan Kurapika dengan kemampuannya. Menyangka Kurapika akan menghentikan aksinya begitu saja, nyatanya tidak seperti itu. Meskipun hati Kurapika sudah tenang, namun ia tetap akan menangkap Upogin pada saat itu juga. Karena itu adalah tujuan utamanya berada di sana. Dan tepat ketika para anggota Genei Ryodan lain akan mengevakuasi Upogin yang cedera karena lintah, Kurapika langsung mengeluarkan rantainya menangkap Upogin tanpa menunjukkan diri. Dengan cepat, Machi menancapkan in atau kemampuan nen miliknya supaya bisa melacak keberadaan Upogin. Dan sebelum Kurapika menyadari hal itu dengan Gyo, mereka pun akan segera berangkat untuk menyelamatkan salah satu anggotanya tersebut.
Sementara itu, Inju cacing dalam kondisi sekaratnya menelpon para Inju lain yang tersisa untuk mengeluarkan seluruh kekuatan mereka menangkap Genei Ryodan. Dan kabar mengenai penculikan terhadap Uppo pun sampai di telinga Chrollo. Sementara itu, Uppogin yang terikat rantai Kurapika dan sedang dibawa menuju markas tidak bisa melepaskan rantai tersebut dengan kekuatannya. Uppogin menyadari kemampuan Nen Kurapika yang sangat kuat. Kurapika sendiri hanya menggunakan satu jarinya untuk menahan Uppogin dengan rantainya. Namun kemampuannya menjadi sangat kuat ketika ia berhadapan dengan Genei Ryodan. Kurapika sudah membuat pembatas perjanjian sendiri yang memberinya kekuatan tak terbatas berdasarkan tekad di dalam hatinya. Semakin kuat tekad Kurapika, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari musuhnya. Namun kekuatan ini hanya ditujukan kepada Genei Ryodan. Jika Kurapika melanggar janjinya dengan membunuh musuh lain, maka jarum yang tertanam pada jantungnya akan mengakhiri hidupnya. Dalam kata lain, Kurapika ini sudah menjadi counter alami bagi Genei Ryodan. Ia melakukan pertukaran kekuatan yang tidak normal. Dalam perjalanan menuju markas, Kurapika dan yang lainnya ternyata diikuti oleh anggota Genei Ryodan menggunakan mobil roda 4. Dan pada saat itulah Kurapika menggunakan Gyo karena menyadari nen milik Machi yang tertanam pada tubuh Uppogin. Mereka pun segera melepaskannya supaya tidak diikuti. Dan di waktu yang bersamaan, salah satu Inju kemudian membegal para anggota Genei Ryodan tersebut. Ia menggunakan kemampuannya yaitu Pan-Pan Cloth untuk membungkus mereka ke dalam kain ajaibnya. Seketika mobil yang terbungkus oleh kain itu pun mengecil, namun para anggota Ryodan berhasil melarikan diri dengan cepat dari mobil. Kecuali Nobunaga yang apes masih terjebak di dalam kain ajaib tersebut yang ikut mengecil di dalam mobil. 悪かったね。それにしても面白い力だね。 Setelah itu, kedua belah pihak pun saling berhadapan, keenam Inju yang tersisa dan juga para anggota Genei Ryodan. Mereka menyimpulkan bahwa Inju si pengguna kain ajaib tersebutlah yang sudah mengamankan barang lelangan sebelumnya. Diketahui Inju tersebut bernama Pukuro. Dan karena hal itu, mereka berniat membantai semua Inju kecuali Pukuro. Peitan akan mengurus 3 Inju, sementara 2 sisanya akan diurus oleh Machi. Kembali kepada Kurapika dan yang lainnya, mereka sudah tiba di markas. Uppogin yang tidak berdaya karena racun pelumpuh dari lintah Inju kemudian diinterogasi oleh Daljo. Namun disinilah perbedaan kekuatan mereka terlihat. Aura Nen Uppogin yang sangat kuat berhasil menjadi pelindung bagi tubuhnya dari katana yang ditancapkan oleh Daljo. Katana tersebut terbelah seketika. Kurapika menilai bahwa kekuatan Uppogin berasal dari pertarungan yang tak terhitung jumlahnya selama ia hidup. Setelah itu Kurapika menanyakan kemana hilangnya para tamu dan juga teman pengawalnya yang lain pada saat mereka berada di gedung pelelangan. Jujur saja, Uppo mengatakan bahwa mereka sudah terbantai habis oleh kelompoknya. どうした？そういう予定だったんだな。 Mendengar hal itu, Kurapika pun langsung menampol wajah si manusia besar ini. Sementara itu, para Inju yang tersisa berhasil dibantai oleh Genei Ryodan dalam sekejap. Mereka menyisakan Pukuro sebagai tawanan untuk diinterogasi supaya bisa mengetahui keberadaan dari barang lelangan. Hisoka yang juga berada di sana kemudian meminta izin kepada Chrollo untuk pergi menyelesaikan urusan pribadinya. Dan Uppogin sendiri akan diserahkan kepada komunitas mafia. Daljo langsung menghubungi pihak mafia mengenai tempat keberadaan Uppogin yang saat ini sedang ditawan. Namun ternyata, Salnak, salah satu anggota Genei Ryodan, sudah mengambil alih kesadaran mafia tersebut dengan kemampuannya untuk mengetahui keberadaan Uppogin. Dan jika sudah seperti itu, mereka hanya tinggal bergerak menuju tempat Uppogin ditawan untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Hisoka ternyata pergi untuk menemui Kurapika seperti yang dijanjikan 6 bulan lalu. Bukan untuk bertarung, melainkan ia memberikan informasi mengenai Genei Ryodan. Hisoka bergabung ke dalam Genei Ryodan menggantikan anggota lain sekitar 3 tahun yang lalu. Dalam Genei Ryodan sendiri, seorang anggota bisa dikeluarkan atau digantikan jika mereka kedatangan calon anggota baru yang lebih kuat. Tujuan kelompok laba-laba tersebut adalah membunuh dan merampok. Namun terkadang mereka juga melakukan pekerjaan dermawan. Dan tujuan Hisoka bergabung ke dalam kelompok itu tidak lain hanya untuk bertarung dengan sang ketua, yaitu Chrollo. Namun ia tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuannya tersebut karena Chrollo selalu dikawal oleh anggota lain. Maka dari itu, Hisoka menawarkan kerjasama dengan Kurapika yang juga akan membantai Genei Ryodan. Dan kurang lebih Kurapika pun akan menyetujuinya. Kembali kepada Daljo yang sedang menerima tamu dari komunitas mafia untuk melihat keadaan Uppogin. Namun tiba-tiba, Daljo langsung tewas dibunuh oleh mereka. Ternyata itu adalah para anggota Genei Ryodan yang sukses dalam aksi penyamarannya menjadi kelompok mafia.
Dengan begitu, Upogin akhirnya berhasil diselamatkan oleh Shizuku dengan kemampuannya yang kemudian menyedot racun lintah pada tubuhnya. Setelah terbebas, kemarahannya pun sudah tidak terkendali lagi. Ia sangat ingin bertemu dengan si pengguna rantai yang tidak lain adalah Kurapika untuk diajak bertarung. Bahkan ketika para anggota lain sudah memutuskan untuk kembali ke markas, Upogin mengatakan bahwa ia tidak akan kembali sebelum membunuh si pengguna rantai. Kembali kepada Hisoka dan Kurapika yang masih berbincang soal kerjasama yang akan mereka lakukan. Dalam prosesnya, Hisoka mengatakan bahwa mereka hanya akan saling bertukar informasi satu sama lain. Jika salah satu dari mereka tidak diuntungkan, maka kerjasama tersebut akan dianggap berakhir. Hisoka juga mengatakan bahwa ia adalah anggota baru Genei Ryodan. Ia tidak tahu menahu soal pembantaian klan Kurta yang dilakukan oleh para anggota seniornya. Maka dari itu, Kurapika tidak tertarik untuk membunuh Hisoka di sana, dan diputuskanlah bahwa Kurapika menyetujui kesepakatan tersebut. Setelahnya, ia mendapat telepon dari Senritsu mengenai Upogin yang sudah bebas dan juga kematian Daljo. Mendengar hal itu, Kurapika langsung segera menemui para pengawal. Setibanya di sana, mereka kemudian mendiskusikan langkah selanjutnya. Karena ketua mereka yaitu si Daljo sudah modar, mereka tidak bisa membuat langkah seenak jidat. Mereka akan menghubungi bapaknya Neon yang bernama Nostred untuk menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan untuk sementara waktu, Kurapika pun ditunjuk menjadi ketua pengawal yang baru oleh mereka. Ia kemudian menghubungi Nostred untuk meminta perintah atau izin untuk langkah yang akan dilakukan oleh para pengawal. Setelah mengetahui Daljo sudah wafat, Nostred yang sudah percaya kepada Kurapika langsung menjadikannya sebagai ketua pengawal yang baru. Dan ia mempercayakan keselamatan putrinya kepada Kurapika. Di sisi lain, Upogin dibantu oleh Salnark mencari informasi mengenai Nostred Family. Karena mereka sudah mengetahui bahwa si pengguna rantai merupakan pengawal dari keluarga tersebut. Salnark mendapat informasi dari situs Hunter mengenai tempat atau hotel yang sedang ditempati oleh Neon. Dan dengan begitu, Upogin pasti akan menemukan Kurapika di sana. Setelah mengetahui informasi tersebut, ia pun pamit untuk memburu mangsanya sekaligus mengembalikan harga dirinya. Kembali kepada Kurapika yang baru menyadari bahwa informasi soal Nostred Family ternyata ada di situs Hunter. Karena hal itu, ia merasa yakin bahwa Genei Ryodan atau Upogin pasti akan segera menemuinya di sana. Kurapika kemudian mengambil langkah untuk segera memindahkan Neon dari sana ke kamar lain yang ada di hotel tersebut. Sementara ia akan menetap di sana untuk menunggu kedatangan Upogin. Hingga tak lama setelah mereka berpisah, Upogin pun akhirnya tiba di hadapan Kurapika yang sudah siap menunggu kedatangannya. どこで死ぬ? 人に迷惑がかからない荒野がいいな。 Dan singkatnya mereka pun kembali bertemu di suatu tempat yang jauh dari penduduk untuk bertarung. Tanpa basa-basi lebih lanjut, Kurapika langsung melepas jubahnya lalu memberikan sedikit ancaman kepada Upogin. Upogin yang terpancing amarah kemudian mengeluarkan nennya dan langsung menyerang Kurapika. Ia menyadari seberapa kuat nen pada rantai Kurapika yang juga memiliki jumlah aura tidak normal. Bahkan serangan kuat Kyoka dari Upogin tidak berdampak apapun kepadanya. Masaka zenryoku ka? Kurapika kemudian mengejek si manusia besar dengan santainya. Namun seperti sebelumnya, serangan Upogin sangat mudah dihindari oleh Kurapika yang memberikan counter attack langsung dengan pukulan yang sangat kuat. Jikan no muda da. Merasa muak selalu direndahkan, Upogin pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang. Ia kemudian menghantam bumi untuk membuat asap dan menghilangkan keberadaannya. Ketika Kurapika sedikit lengah, Upogin berhasil melancarkan pukulan terkuatnya hingga menghancurkan lengan Kurapika. In wo tsukaeru no wa watashi mo onaji. Masaka?
Namun tanpa disadari oleh si manusia besar, ternyata Kurapika sudah mengikat rantai nen ke tubuhnya sehingga hal itu akan menjadi akhir bagi Upogin. Kurapika menggunakan kemampuan Gugenka-nya yang membuat rantai dengan aura nen miliknya. Dan hal itu tidak bisa dilihat kecuali Upogin menggunakan Gyo. Namun percuma karena semuanya sudah terlambat. Dalam ikatan rantai yang sangat kuat tersebut, Upogin dibuat kebingungan dengan kemampuan Kurapika yang sebenarnya. Ia menebak-nebak tipe nen dari Kurapika, karena sejauh yang ia amati, Kurapika memiliki pukulan dan ketahanan seperti Kyoka. Padahal seharusnya, tipe Gugenka tidak akan bisa menguasai kemampuan Kyoka sesempurna itu. 本来念能力者が 100% まで極めることが可能なのはこいつ強化系と具現化系の両方の能力ありえねえぞ Dalam kebingungannya tersebut, Kurapika kemudian menunjukkan siapa dirinya. Mata merah yang ia perlihatkan membuat Upogin baru menyadari bahwa itu adalah kurta yang pernah ia bantai 5 tahun yang lalu. Ia pun menjadi bersemangat untuk bertarung dengan Kurapika. てめえの恨みと俺の怪力どっちの方が強えか勝負だ なぜだ Namun sayang sekali, sekuat apapun Upogin, ia tidak bisa melepas chain jail atau rantai yang mengikat tubuhnya itu. Kurapika kembali menjelaskan bahwa ketika matanya berubah menjadi merah, ia secara otomatis menjadi seorang Tokusitsu. Seperti yang kita ketahui, Tokusitsu merupakan kategori spesial yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dan ketika Kurapika menjadi Tokusitsu, ia bisa menggunakan semua kategori nen secara sempurna. Dan kekuatannya itu disebut Emperor Type. Mendengar hal tersebut, Upogin mulai merasa panik. Kurapika kemudian menunjukkan kemampuannya yang lain dari salah satu rantai di jarinya, yaitu kemampuan penyembuhan instan. Ia mengatakan bahwa setiap rantai dari kelima jarinya memiliki kemampuan yang berbeda, termasuk chain gel yang mengikat tubuh Upogin tidak akan bisa dilepas dengan mudah, karena rantai tersebut memaksa targetnya untuk menggunakan jetsu, atau dalam kata lain menyegel nen mereka. Seorang petarung membutuhkan aura nen untuk menjadi kuat dalam aspek pertahanan dan penyerangan. Namun ketika mereka memiliki keterbatasan dalam penggunaan energi tersebut, maka itu tidak akan membuatnya menjadi kuat. Dan Kurapika pun langsung menyiksa Upogin di sana. Nakama no ibasho wa? 殺せ Setiap pertanyaan Kurapika yang berasal dari lubuk hatinya tidak bisa dijawab oleh Upogin. Kurapika sendiri sangat merasa muak dengan Genei Ryodan yang seenaknya membunuh orang tanpa merasakan apapun. Dan untuk finishing, Kurapika kemudian mengeluarkan kemampuan rantainya yang lain, yaitu rantai penghakiman yang ditanamkan langsung kepada jantung Upogin. Jika Upogin tidak menjawab pertanyaannya ataupun berbohong, maka jarum pada ujung rantai tersebut akan menusuk jantungnya hingga tewas. Dan singkat saja, Upogin pun akhirnya tewas di tangan Kurapika. Setelah membantai salah satu musuh terbesarnya, ia pun kemudian menguburkan mayit Upogin supaya tidak membusuk dan mencemari udara. Dan kabar mengenai Upogin yang sudah mati pun dengan cepat sampai kepada para anggota Genei Ryodan. Chrollo kemudian mengganti rencana mereka untuk kedepannya, dari pemburuan harta lelangan menjadi pemburuan terhadap sang pengguna rantai. Setelah mendapat perintah dari Chrollo untuk membunuh pengguna rantai yang tidak lain adalah Kurapika, Machi dan Nobunaga kemudian mangkal di sebuah kafe untuk melihat pergerakan dari orang yang mencurigakan. Perlu digarisbawahi ya guys, bahwa sebenarnya Kurapika menjalankan aksinya dengan sangat mulus dan sistematis. Para anggota Genei Ryodan sama sekali tidak mengetahui nama Kurapika. Mereka hanya mengetahui bahwa yang membunuh Upogin adalah pengguna rantai. Perbincangan mereka berdua ternyata diawasi oleh Gon, Killua, dan juga Leorio.
Mereka bertiga awalnya hanya berniat untuk mencari Kurapika karena sudah berjanji akan bertemu di York New City. Namun tujuan mereka bercabang menjadi penyelidikan terhadap Gene Ryodan untuk mencari informasi mengenai Kurapika dan juga barang lelangan yang dicuri. Beberapa saat kemudian, Machi dan Nobunaga kemudian pergi dari tempat ngopinya itu. Di sisi lain, Salnak berhasil mendapatkan informasi mengenai Neon dan juga kemampuannya sebagai peramal 100% akurat. Dan Chrollo yang merasa tertarik dengan kemampuan Neon kemudian berniat untuk menemuinya. Sementara itu, Kurapika dan bodyguard lain sedang melakukan rapat bersama Bapak Nostred yang tidak lain adalah majikan mereka. Nostred mengatakan bahwa pelelangan akan dilanjutkan esok hari di tempat dan waktu yang sama seperti sebelumnya. Barang yang sudah hilang atau dicuri oleh Gene Ryodan akan diganti oleh Jurotu atau ke-10 pemimpin besar mafia di seluruh dunia. Sebenarnya barang lelangan sebelumnya masih belum didapatkan oleh Gene Ryodan. Barang tersebut diamankan oleh Inju Kupuro yang hingga saat ini barang itu menghilang entah kemana. Dan Kupuro sendiri sudah mati dengan ke-9 Inju yang lain. Nostred merasa yakin jika pelelangan kali ini akan berjalan lancar karena Jurotu akan menyewa seorang asasin terkenal untuk membantai Ryodan. Asasin atau pembunuh bayaran tersebut sangatlah profesional, dan mereka tidak lain adalah Joldik Family. Kembali kepada Gon, Killua, dan Leorio. Mengetahui target mereka pergi dari tempat Nongki, Killua berencana untuk mengikutinya dengan menggunakan Jetsu atau menyembunyikan hawa keberadaan. Teknik tersebut sangat efektif digunakan untuk mengintai seseorang. Dan karena Gon juga bisa menggunakan Jetsu, ia akan ikut bersama Killua. Sementara Leorio akan mencari informasi di tempat lain. Dalam proses pengintaian, Machi dan Nobunaga menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Namun mereka tidak menyadari keberadaan Gon dan Killua. Mereka terus berjalan menuju tempat yang sepi. Killua mulai merasakan kecurigaan bahwa mereka akan memancingnya menuju jebakan. Namun ia juga merasa yakin bahwa mereka akan pulang ke markas. Dua hal tersebut membuat Killua merasa bingung antara harus melanjutkan pengintaian atau menghentikannya. Hingga pada akhirnya Machi dan Nobunaga pun tiba di sebuah tempat di dekat bangunan terbengkalai. Gon dan Killua masih mengintai mereka di dalam bangunan tersebut. Killua memperingatkan kepada Gon jika kedua Gene Ryodan tersebut melakukan tindakan yang mencurigakan, sesegera mungkin mereka harus kabur dari sana. Hingga tak lama kemudian, Nobunaga menerima telepon dari Pinks. Lalu setelah itu, persembunyian Gon dan Killua pun diciduk oleh Pinks dan juga Pakunoda. Killua awalnya menggunakan kecepatannya untuk mengelabui Pinks. Namun sayangnya, ia tidak bisa lolos darinya. Bahkan ia juga sudah dihampiri oleh Nobunaga yang kemudian menginterogasi Killua. Ia menanyakan kepadanya siapa pengguna rantai. Setelah memperkirakan kemungkinan apa saja yang akan terjadi, akhirnya Killua pun memilih untuk ditangkap oleh mereka. Begitupun dengan Gon. Mereka kemudian dibawa menuju markas sembari diberikan pertanyaan mengenai si pengguna rantai. Beruntungnya, Gon dan Killua belum mengetahui kemampuan dan juga senjata dari Kurapika, karena mereka belum bertemu lagi di York New. Dan karena hal itu, mereka pun menjawab tidak tahu menahu soal si pengguna rantai. Beberapa saat setelahnya, mereka pun akhirnya tiba di markas Gene Ryodan. Gon dan Killua dihadapkan kepada mereka semua. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Next, kita lanjut lagi ya. Nanti kita bakal ngeliat seberapa epic aksi dari si Pak Joldik selaku Babeh Killua dan juga Geno Joldik si sepuh keluarga asasin yang nantinya bakal ngebantai Gene Ryodan. Kita juga bakal ngeliat bagaimana aksi Kurapika yang nanti bakal menangkap sang ketua Gene Ryodan, Chrollo Lucifer. Untuk itu nantiin terus kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton and see you. Shiran Puri. アホ